Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zitan Deni Satria dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM 22036010010023. Di sini saya akan menjelaskan tugas material teknik dengan materi polimer. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mer. Mer dalam sebuah polimer adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilen, karet, dan plastik. Termasuk dalam kelompok ini, kebanyakan berupa senyawa organik yang secara kimia bersamaan atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Density yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi merupakan ciri khas dari material ini. Berikut adalah klasifikasi berdasarkan sumber polimer. Ada 3, yaitu polimer alam, polimer semi-sintetik, dan polimer sintetis. Polimer alam yaitu sesuatu yang terjadi secara alami, seperti karet alam, karbohidrat, protein, selulosa, dan wol. Sedangkan polimer semi-sintetik yaitu sesuatu yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia, seperti serat rayon dan selulosa nitrat. Yang terakhir, polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat melalui polimerisasi dari monomer-monomer polimer seperti formaldehida. Berikut adalah penggunaan polimer. Ada 2 macam, yaitu serat dan plastik. Serat yaitu polimer yang dimanfaatkan sebagai serat, misalnya untuk kain dan benang. Contohnya yaitu polyester, nilon, dan dakron. Sedangkan plastik yaitu polimer yang dimanfaatkan untuk plastik, contohnya bakelit, polietilena, PVC, polisterina, dan polipropilena. Berikut yaitu berdasarkan jenis monomernya. Ada 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer sendiri yaitu terbentuk dari monomer-monomer sejenis. Contohnya polisterina, polipropilena, selulosa, PVC, teflon. Sedangkan copolimer yaitu terbentuk dari monomer-monomer yang tak sejenis. Contohnya nilon, tetoron, dakron, protein, DNA, bakelit, dan melamin. Berikut yaitu polimer berdasarkan sifatnya yang terhadap panas. Ada 2, yaitu polimer termoplastis dan polimer termosetting. Polimer termoplastis yaitu polimer yang melunak ketika dipanaskan dan dapat kembali ke bentuk semula, seperti contohnya PVC, polietilena, polipropilena. Yang kedua yaitu polimer termosetting, yaitu pipa air. Polimer yang tidak melunak ketika dipanaskan dan tidak dapat kembali ke bentuk semula, contohnya melamin dan selulosa. Polipropena yaitu karung. Penjelasan dari polimer termoplastik yaitu polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Alat-alat rumah sakit. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru. Yaitu polimer yang mempunyai sifat polimer yang termasuk polimer termoplastis adalah jenis polimer plastik. Sehingga jenis plastik ini tidak dapat memiliki ikatan silang antar rantai polimernya, melainkan dengan struktur molekul linear atau bercabang. Silang yang mudah dibentuk pada waktu dipanaskan. Berikut adalah sifat-sifat polimer termoplastik. Ada banyak, yaitu 1. Berat molekulnya kecil. 2. Tidak tahan terhadap panas. 3. Jika dipanaskan akan melunak. 4. Jika didinginkan akan mengeras. 5. Mudah untuk diregangkan. Berikut sifat-sifat polimer 6. Fleksibel. 7. Keras dan kaku. Jika dipanaskan akan mengeras. 8. Dapat dibentuk ulang. Tidak dapat larut dalam larut apapun. Jika dipanaskan akan mudah larut dalam pelarut yang sesuai. 9. Yaitu memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Contoh plastik termosetting yaitu dalam contoh polimer termoplastik dalam bentuk polietilena yaitu botol plastik, mainan, bahan cetakan, ember, pipa,
saluran isolasi kawat dan kabel, kantong plastik dan jas hujan. Sedangkan dalam bentuk PVC yaitu pipa air, pipa plastik, pipa kabel listrik, kulit sintetis, ubin plastik, piringan hitam, bungkus makanan, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk polipropena yaitu karung, tali, botol minuman, serat, bak air, insulator, kursi plastik, alat-alat rumah sakit, komponen mesin cuci, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk polistirena yaitu insulator, sol sepatu, penggaris, dan gantungan baju. Sedangkan penjelasan dari polimer thermosetting yaitu polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali. Polimer thermosetting memiliki ikatan-ikatan silang yang mudah dibentuk pada waktu dipanaskan. Hal ini membuat polimer menjadi kaku dan keras. Semakin banyak ikatan silang pada polimer ini, maka semakin kaku dan mudah patah. Bila polimer ini dipanaskan untuk kedua kalinya, maka akan menyebabkan rusak atau lepasnya ikatan silang antar rantai polimer. Berikut adalah sifat-sifat polimer thermosetting. Ada banyak, yaitu 1. Keras dan kaku. 2. Jika dipanaskan akan mengeras. 3. Tidak dapat dibentuk ulang. 4. Tidak dapat larut dalam pelarut apapun. 5. Jika dipanaskan akan meleleh. 6. Tahan terhadap asam basa. 7. Mempunyai ikatan silang antar rantai molekul. Contoh plastik thermosetting yaitu dalam bentuk bakelit, yaitu asbak, fitting lampu listrik, steker listrik, peralatan fotografi, radio, perekat plywood. Reaksi pembentukan polimer yaitu polimerisasi adhesi adalah polimer yang berkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adhesi. Kemudian polimerisasi kondensasi yaitu polimerisasi kondensasi monomer saling berkaitan dengan melepas molekul kecil seperti H2O dan metanol. Perbedaan antara polimerisasi adhesi dan kondensasi adalah bahwa pada polimerisasi kondensasi terjadi pelepasan molekul kecil seperti H2O dan NH3, sedangkan pada polimerisasi adhesi terjadi pelepasan molekul. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.